Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika Yesus mengajar orang banyak, salah seorang dari orang banyak itu berkata kepadanya, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau penengah bagi kamu?" Kata Yesus lagi kepada orang banyak itu, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung pada kekayaan itu." Kemudian Yesus menyampaikan kepada mereka perumpamaan berikut. Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, "Apakah yang aku harus lakukan? Sebab aku tidak mempunyai tempat untuk menyimpan segala hasil tanahku." Lalu katanya, "Inilah yang akan aku lakukan. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, lalu mendirikan yang lebih besar. Dan aku akan menyimpan di dalamnya semua gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, 'Jiwaku, engkau memiliki banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah.' Tetapi Allah bersabda kepadanya, 'Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil dari dirimu. Dan bagi siapakah nanti apa yang telah engkau sediakan itu?' Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jika ia tidak kaya di hadapan Allah." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, dalam bacaan pertama, Rasul Paulus mengingatkan kepada kita semua untuk senantiasa mencari dan senantiasa mengarahkan diri pada perkara-perkara yang di atas. Pada saya menyebutnya rumah masa depan yang dijanjikan Kristus. Namun saya sebelum melanjutkan renungan ini saya mau bertanya. Tentang rumah masa depan, mana yang Anda lebih percaya kalau ada dua orang menawarkan rumah masa depan? Yang satu Pastor V, yang satu Mami Aime. Mana yang Anda lebih percaya dan lebih kemudian memikat Anda untuk mendapatkan rumah masa depan? Yang satu Pastor V, yang satu Mami Aime. Kira-kira mana yang lebih Anda percaya? Mana yang lebih Anda percaya? Pastor V atau Mami Aime? Kok kalau Kur bilang Pastor V. Sekarang saya kemudian anggap semuanya bilang Pastor V lebih dipercayalah untuk rumah masa depan. Saya mau kemudian lebih spesifik lagi. Mami Aime ini
dia jualan rumah masa depan itu apartemen Saint Moritz. Kira-kira 10 tahun yang lalu lah gitu. Dia sudah mulai memamerkan dan menjual apartemen Saint Moritz. Di atas lagi, rumah masa depan di atas, di loteng, di lantai ya 10 ke atas lah. Dan dia itu cantik bukan main, dan dia peralatannya itu lengkap. Dia punya berbagai macam brosur berisi gambar-gambar tentang dapur kering, dapur basah, kamar kering, kamar basah gitu ya. Artinya kamar tidur dan kamar mandi begitu. Ruang tamu lengkap dengan perabotannya. Dia bisa menghubungkan Anda dengan berbagai macam hal yang penting untuk mengisi apartemen yang akan Anda pesan dan Anda beli. Dia punya gambar-gambarnya semua dengan kontak person yang bisa Anda hubungi. Sementara saya, Pastor V ini, saya bicara tentang rumah masa depan. Modal saya satu-satunya itu adalah Injil Tuhan kita Yesus Kristus, dicetak 2000 tahun yang lalu. Ketika saya kemudian kasih tahu Anda, saudara-saudara, percayalah Yesus sendiri yang ngomong. Di rumah Bapaknya Yesus ada banyak kamar gitu. Lalu kemudian Anda balik bertanya sama saya, sorry pastor, kemarin Mami Mei itu dia ada kasih lihat ya apartemen tuh kamarnya bagus-bagus gitu. Sementara pastor coba kasih lihat dong rumah masa depan itu sofanya dari mana, warnanya apa, situasi dekorasinya gimana begitu. Lalu ini kamar tempat yang disediakan oleh Yesus itu buat satu keluarga atau sendiri-sendiri. Jadi dapurnya komunal begitu pastor. Ya. Kalau dalam situasi seperti ini Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, saya terus terang aja nih, meskipun Kur bilang lebih percaya sama pastor-pastor dan Pastor V lagi dia bilang begitu ya. Tapi kenyataannya yang terjadi, kebanyakan orang lebih percaya pada orang-orang semacam Mami Mei ini, property agent ini. Meskipun 10 tahun yang lalu lokasi yang sekarang jadi apartemen bagus Saint Moritz itu masih alang-alang isinya. Tapi gara-gara Mami Mei ini datang dengan ya putih, lalu kemudian pakai bibir merah, bajunya antik, dan segala macam peralatannya menunjukkan tentang rumah masa depan itu begitu meyakinkan. Orang bisa langsung bayar DP. Ya udah saya bayar DP 3 miliar. Wah seperti itu. Karena beli sekaligus beberapa apartemen. Sementara kalau saya datang, Bapak Ibu dari sekarang coba nyicil untuk rumah masa depan. Ya udah pastor, hari Minggu besok saya mulai nyicil. Masukin deh ke kolekte ceban gitu. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, pada hari ini Yesus mengajarkan kepada kita untuk mulai memikirkan, kalau seandainya Anda harus memikirkan kesejahteraan, pikirkanlah kesejahteraan itu dalam cinta kasih Tuhan. Bagaimana caranya itu? Membangun kesejahteraan dalam cinta Tuhan. Saya kasih satu clue-nya. Hal paling sederhana berkaitan dengan cinta kasih adalah memperhatikan orang lain. Dan ini seringkali hal yang menjadi problematika dalam peristiwa atau situasi orang jatuh cinta, saling mencintai dan seterusnya. Berdasarkan survei yang saya ambil secara acak, saya serius ini, kebanyakan perempuan, ibu-ibu maupun yang masih pacaran, mengeluhkan kekasihnya yang pria jelas maupun suaminya itu kurang perhatian. Seperti itu. Dan seringkali percekcokan terjadi gara-gara cowoknya ini maupun suaminya ini kurang
perhatian menurut versi ibu-ibu dan gadis-gadis ini. Sementara sebaliknya, cowok-cowok dan suami-suami seringkali mengeluhkan apa terhadap gadis-gadis dan ibu-ibu, istri-istri mereka. Kira-kira apa keluhannya cowok-cowok dan suami-suami terhadap para istri dan cewek-cewek mereka? Keluhannya apa kira-kira? Ada nggak? Itulah ajaibnya Bapak Ibu saudara-saudari terkasih. Berdasarkan survei tidak ada yang berani lapor sama saya. Tapi oke lah, berdasarkan data yang saya dapat, artinya perhatian itu penting. Ya. Dan saya kira membangun kesejahteraan dari hal yang paling sederhana dalam soal membangun cinta ini, yaitu perhatian, itu sangat istimewa ya. Coba bayangkan kalau semua orang di sini adalah pedagang, buka kios kecil semua, jualan sembako. Orang-orang di luar ini, di luar gereja kita adalah pembelinya. Saya yakin yang Anda akan pamerkan di dalam kios Anda, kalau Anda mau jualan mie instan misalnya, Anda tidak akan pajang di situ mie instan kesukaan Anda, bukan? Anda gak akan pajang di situ adalah Shin Ramyun, mie Korea yang mahal itu, yang saya belinya jarang-jarang gitu ya. Syukur-syukur ada yang kasih, enggak gitu. Atau Indo